Selanjutnya kita membahas 3 unsur yang dipersiapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Jadi, ketika seorang pimpinan ingin melakukan perencanaan sumber daya manusia, maka harus memperhatikan 3 informasi ini, yaitu 1. Informasi organisasi, informasi analisa pekerjaan, informasi persediaan tenaga kerja. Informasi organisasi yang harus diperhatikan seorang pimpinan ketika ingin melakukan perencanaan SDM adalah visi, misi, value, sasaran perusahaan. Perencanaan SDM harus sejalan dengan visi, misi, value, sasaran perusahaan. Sebagai contoh, ketika sasaran perusahaan meningkatkan target penjualan 10% di tahun 2021, maka perencanaan SDM antara lain meningkatkan kemampuan para tenaga penjual dalam menawarkan produk dan jasa layanan. Yang kedua adalah jenis organisasi. Apakah organisasinya ini organisasi komersial atau organisasi sosial? Jika organisasi komersial, tentu akan berbeda jenis SDM yang akan kita pilih dengan SDM yang akan dipekerjakan pada organisasi yang sifatnya sosial. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang simpel tentu membutuhkan SDM yang lebih sedikit dibandingkan dengan struktur organisasi yang lebih rumit. Yang keempat, rentang kendali departemen. Rentang kendali departemen ini maksudnya berapa jumlah staf yang diawasi atau berada di dalam satu departemen. Semakin besar jumlah staf yang harus diawasi oleh pimpinan dalam suatu departemen, maka tentu akan mempengaruhi kualitas yang distandarkan ketika kita ingin menyeleksi kepala departemen tersebut. Kemudian selanjutnya kepemimpinan organisasi. Nah, apakah kepemimpinan itu sifatnya kepemimpinan individu atau kepemimpinan kolektif? Yang keenam adalah jumlah karyawan yang berada di level manajerial dan operasional. Nah, ini akan mempengaruhi perencanaan SDM. Apakah kita ingin merekrut yang level manajerial atau yang level operasional? Level manajerial itu mulai dari supervisor, manager, general manager. Sementara level operasional adalah tenaga-tenaga staf pelaksana. Seperti contohnya kalau di restoran itu adalah waiter, waitress, di front office contohnya adalah resepsionis, lalu di housekeeping contohnya adalah housekeeper. Dan yang terakhir adalah jenis wewenang. Ya, jenis wewenang pada setiap departemen, pada setiap level. Unsur kedua yang harus dipahami oleh pimpinan sebelum melakukan fungsi perencanaan SDM terkait informasi analisa pekerjaan, yaitu 1. Job description atau uraian pekerjaan, kedua job specification atau spesifikasi pekerjaan, ketiga job evaluation atau evaluasi pekerjaan, lalu yang keempat job enrichment atau pengayaan pekerjaan, kelima job enlargement atau perluasan pekerjaan, dan terakhir work simplification atau simplifikasi pekerjaan. Kita akan kupas tentang job description atau yang dikenal dengan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan berisi
tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Seperti misalnya tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis, tugas dan tanggung jawab seorang waiter, tugas dan tanggung jawab front office department. Selanjutnya, suatu pekerjaan selain ada uraian pekerjaan, juga ada ditetapkan persyaratan pekerjaannya. Persyaratan pendidikan, misalnya minimal diploma 4 perhotelan. Pengalaman, misalnya memiliki pengalaman sebagai seorang registration officers atau resepsionis di hotel bintang 3. Persyaratan fisik, penampilan yang bersih. Persyaratan mental, sifat sabar yang diperlukan oleh seorang waiter atau waitress misalnya. Kemudian ada rentang kendali pengawasan nggak atau supervisi. Kalau seorang waiter atau waitress tentunya tidak perlu mengawasi pekerjaan orang lain. Tapi kalau kita bicara tentang captain, maka captain itu memiliki staff. Nah, rentang pengawasan dari captain ini berapa waiter atau waitress? Misalnya harus mengawasi 10 orang waiter atau waitress. Semakin banyak staf yang diawasi, maka rentang kendali supervisinya semakin besar. Lalu kondisi kerja, apakah kondisi kerjanya harus duduk, berdiri, atau dalam ruang ber-AC, atau di luar ruangan. Analisa pekerjaan yang berikutnya adalah job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Nah, dalam evaluasi pekerjaan akan dilihat berat ringannya pekerjaan, kemudian resiko pekerjaan itu seperti apa. Nah, kemudian gaji yang perlu diberikan untuk pekerjaan tertentu itu berapa. Analisa pekerjaan berikutnya adalah job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan dilihat dari jumlah tugas-tugasnya. Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini pekerjaan yang sebelumnya, ya, pekerjaannya ini hanya seperti ini. Nah, tidak terlalu banyak ya. Kemudian orang tersebut mendapat job enrichment. Nah, di sini kita lihat yang tadinya pekerjaannya ini hanya seperti ini, kecil ya. Kemudian tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Nah, ini yang dimaksud dengan job enrichment. Jadi, adanya penambahan jumlah pekerjaan dan peningkatan level pekerjaan. Ada lagi yang disebut dengan job enlargement. Kalau job enlargement itu lebih banyak tugas, namun tanggung jawabnya masih sama. Jadi hanya jumlah tugasnya saja yang bertambah, tapi wewenang dan tanggung jawabnya tetap sama. Sahabat mahasiswa bisa membedakan kan apa perbedaan job enlargement dan job enrichment. Informasi terkait analisa pekerjaan yang terakhir adalah work simplification atau penyederhanaan pekerjaan. Yang dimaksud dengan work simplification adalah spesialisasi pekerjaan karena adanya perkembangan perusahaan. Biasanya semakin besar perusahaan, maka beban kerjanya semakin tinggi dari aspek jumlah, sehingga suatu pekerjaan itu harus spesialisasi atau spesifik. Ambil contoh misalnya di Departemen Human Resources Department. Nah, kalau seandainya sebelumnya rekrutmen dan bagian pelatihan itu dikerjakan oleh satu orang, maka ketika terjadi spesialisasi pekerjaan, maka ditunjuklah satu orang yang khusus menangani rekrutmen dan satu orang yang khusus menangani bagian pelatihan. Nah, inilah yang disebut dengan spesialisasi pekerjaan. Unsur yang ketiga yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan fungsi perencanaan tenaga kerja
atau perencanaan sumber daya manusia adalah informasi terkait persediaan tenaga kerja. Maka seorang pimpinan harus memahami bagaimana persediaan SDM yang ada di perusahaannya. Tingkat kemampuan SDM-nya bagaimana? Umur, pendidikan, dan penyebaran SDM-nya bagaimana? Jangan sampai ada satu departemen yang kebanyakan SDM, sementara ada departemen lain yang kekurangan SDM. Kebijakan perburuhannya seperti apa? Lalu upah minimum regional atau kompensasinya seperti apa?